Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kali ini kita coba untuk perdana bikin video ngobrol-ngobrol, ngebahas apa, Pak? Ya, ngebahas Jokowi. Jangan Jokowi, Pak. Cukup. Enggak, tapi bukan karena personnya. Jadi Iya. kenapa melemparkan Jokowi? Bukan karena personnya, tetapi itu adalah sebagai sebuah representasi sosiokultur yang ada di masyarakat kita, kemudian ditegaskan oleh personifikasi ditegaskan oleh dia. Orang kok menjadi KKP, padahal itu mah kondisi kita sebenarnya gitu. Kita coba lihat lebih jauh itu, sehingga ada yang protes. Iya, yang protes itu adalah hanya sebagian kecil dari sisi persentase, itu sangat kecil. Tapi kan Bahkan itu, Pak, kita nggak ngikutin MK jadi nggak ngerti. bukan persoalan MK-nya, jadi bukan persoalan di MK-nya. Jadi proses-proses hukum itu ada proses teknis berikutnya. Tetapi yang ingin kita lihat itu adalah karakter yang kebetulan dia itu orang Jawa ini, dan itu menjadi bagian yang cukup penting kita lihat kan gitu ya. Orang Jawa itu kerisnya aja kan di belakang gitu. Kalau di depan orang gengge gitu. Itu udah mafhum semuanya. Kamu ngikutin nggak, Zak? Iya, gitu. ngikutin sih. Benar. Gitu. Aku lihat di TikTok itu Pak, pada ngikutin kayak kuliah politik, ilmu politik gitu. Cuman kalau aku sendiri semenjak Anies kalah kayak aduh, kayaknya udah gak ada harapan. Nah, itu juga sama, karena nanti kelompok yang tadi yang mungkin masuk ke Anies, dan sebenarnya ada tambahan, tapi yang paling pure di situ kan presentasinya nggak besar sebenarnya, kurang lebih lah kan. Jadi kalau bayangan saya itu seakan-akan sekuat apapun apa yang kita usahakan, ya ujung-ujungnya tetap begitu. Gitunya kayak ya udah Prabowo sama Gibran, jadi kayak sekuat apapun, jadi kayak hopeless gitu. Kayak udah gak ada harapan Itulah lagi. yang kemudian mungkin selama ini kita karena doktrin. Atau karena kita sudah masuk settingan, nanti ada orang yang seperti ini gitu ya. Sudah masuk giringan opini mereka lah gitu. Nggak, ya bisa jadi, tapi kan maksudnya doktrin keyakinan yang itu cukup kuat kan gitu, yang kemudian tidak bisa melihat persoalan-persoalan yang lebih faktual. Dan artian gini, tapi ini jadi nyangkut masalah seperti ketika pemahaman keyakinan itu tidak dibangun dalam sebuah pemahaman yang berhubungan dengan konteks realitasnya, tetapi sebagai sebuah pemahaman yang diharuskan, biasanya orang itu akan memposisikan diri menjadi orang-orang yang tertutup terhadap persoalan yang ada di lapangan kan gitu ya, di lapangan. Nah, kemudian dengan idealismenya dia bergerak dan selalu terbentur kan gitu ya. Itu yang kemudian paling-paling nanti jadi fatalis. Mungkin, tapi ya itu mungkin begitu. Nah, kita melihat juga merasakan apa memang kita termasuk itu ya, kan gitu ya, tidak mampu masuk ke dalam subsistem kultur yang ada di dalamnya, kemudian berubah dari dalam bukan gitu. Tapi sebetulnya kalau misalkan kita nggak ngomongin politik ya, misalnya kayak orang-orang yang pengusaha lah, dia kan nggak ngomongin politik secara praktis, tapi karena dia pelakunya masalahnya. Secara kekuatan dia juga sebetulnya pelaku politik yang lebih kuat daripada orang-orang. Justru dia pelakunya sebenarnya. Nah itu. Terus kita mah kan maksudnya mana kita? Kalau pengusaha itu pasti politikus. Kalau nggak menjadi politikus, dia nggak akan jadi pengusaha. Karena dia akan bersentuhan dengan wilayah-wilayah kebijakan publik yang memang mau nggak mau, kecuali pengusaha UMKM. Iya. Gitu. Yang kecil-kecil lah itu enggak. Tapi kalau yang hubungannya yang berhubungan dengan olahan usaha yang besar, ya nggak mau, apalagi mengolah sumber daya alam ya. Itu pasti. Sehingga itu sebenarnya politikus, cuma kan nggak dibilang politikus kali. Gitu. Pak JK sebetulnya itu
role model orang Makassar. Wah, kenapa tuh? Nggak tahu, kalau aku ngelihatnya sih Ah, dia pengusaha juga, terus politik juga, terus Benar. kayak semua orang tuh bisa masuk gitu. Iya. Nggak sih kalau aku ngelihat Pak JK ya. Tapi juga ada orang sih yang nyinyir, ini masuk politik karena usaha gitu, pengen jadi pengusaha. Iya, Pak yang- JK sih luar biasa ya dia. Maksudnya sekarang meskipun sekarang beliau ada di luar pemerintahan, tapi posisi beliau sekarang itu cukup berani sih ngambil apa namanya keputusan untuk kemudian kemarin tuh merapat ke Anies. Iya itu. Terus cukup ini juga serangannya cukup tajam ya ke ini ya ke Prabowo Gibran gitu. Dan saya rasa itu bagus sih beliau. Insya Allah ya. Atau standar ganda. Ya dengan. Nah, Padahal kan kalau kita tahu JK Kala Group yang ada di Sulsel itu kan wah pokoknya membackup. besar sekali gitu. Oh, Dan nggak artinya ngerti sih. dengan beliau mengambil resiko seperti itu kan wah berarti luar biasa gitu kan. Nah, jadi nanti dibedakan usaha sebagai bagian dari secara keseluruhan bisnis Kala Group dengan person-person yang ada ternyata dibagi juga orang. Oh, bisa jadi juga main dua kaki. Bukan. Ya, mungkin ya. Nggak tahu. Nggak tahu Kita juga orang ya. awam nih. Awam ya. Jadi gini, JK itu punya karakter talent kan gitu yang memang dari dulu dia memposisikan selalu mengakomodasi melakukan pembelaan terhadap umat Islam kan gitu ya. Aha. Posisi itu yang kemudian dia pertahankan. Tetapi ini hanya ini ya analitis, opini kan gitu ya. Karena dia itu adalah pengusaha dan pengusaha itu tadi berhubungan dengan kekuasaan atau politik kan gitu ya. Itu ya nggak, ya tetap saja nggak bisa kan udah berdiri sendiri kan gitu ya, sehingga ya mungkin kayak gini lah kemarin ya Erwin atau Erwin Aksa itu Erwin Aksa. posisinya di mana Iya dia di Golkar kan. kan Tapi- gitu. Enggak, posisinya kan masuk ke Dia masuk ke ini 02 ke kan 02 betul. makanya ya beda Betul. itu kan kan kayak gitu. Iya iya. Dan itu dari dulu komposisi itu ya ada semuanya bermain kan gitu. Tapi Kayak bukannya mungkin kalau cari aman gitu ya Pak ya. Ada di kubu sebelah, di kubu sebelah juga ada gitu. Nggak enak kalau dia cari aman. Enggak juga ya. Bukan, persepsi gue bukan kalau pengusaha cari aman berarti dia itu dalam keadaan defend. Berarti bukan pengusaha. Artinya posisi terserang gitu. Dan namanya pengusaha Oh, itu siap. selalu offensive. Kalau dia mental pengusaha gitu. Iya. Heeh. Kalau mental pengusaha bukan defend, tapi offensive. Artinya dia bermain itu bukan cari aman, tetapi memang dia melakukan sesuatu yang bisa berpengaruh. Dan dia diperhitungkan di situ ya. Selalu Selalu. perhitungannya adalah namanya jualan itu kan mempengaruhi orang lain. Iya. iya. Namanya usaha itu Termasuk mempengaruhi orang lain. berjualan ideologi dengan membangun Iya. sekolah gitu ya. Sama. Cuma kan ideologi tadi kadang-kadang karena doktrinnya sangat kuat tidak rasional. Itu saja sih persoalan. Kalau yang aku lihat sebetulnya kalau yang orang-orang politik itu aku lebih ngelihat cari aman sih Pak. Maksudnya dengan misalkan ya Oh. Pak JK punya follower siapa-siapa aja. Jadi ketika bertemu dengan follower ini bahasanya seperti ini. Iya, karena Mas Fahmi ada posisinya bukan sebagai pemain. Oh, Jadi gitu. memperspektifkan fakta itu akan berbeda seperti tadi. Oh dia sudah cari aman kan gitu ya. Tetapi dalam psikologi psikologi sosial kan gitu ya. Kalau orang sudah cari aman, memang bisa jadi orang itu cari aman. Cuma secara psikologis orang yang cari aman itu pasti melelahkan. Melelahkan, iya nggak? Iya, karena dia akan melakukan sesuatu yang tidak menjadi bagian dari dirinya. Secara psikologis ya, secara psikologi bukan menjadi bagian dari dirinya. Kalau itu makanya nanti kreativitas akan tumpul kan gitu ya, keberanian juga akan hilang. Kalau usaha tidak punya kreativitas dan tidak punya keberanian itu bukan pengusaha. Gitu Mas. Oh berarti kalau disimpulkan apa yang dilakukan JK ini apa itu? Kok kita bahas JK Ah, sih? yang tadi enggak maksudnya
kan tadi nyinggung JK Oh kan. iya iya. Artinya kan kalau tadi kita bilang dia bukan cari aman, terus ternyata tadi ada tuh bagian dari keluarganya Pak Erwin Aksa di kubu sebelah. Sedangkan beliau pasang badan nih buat Pak Anies gitu. Ya, jadi Atau cuma di media aja ngeliat Iya. dalam usaha itu bahasanya bukan cari aman, mengambil resiko. mengambil resiko. Nah, Termasuk memang Pak Jokowi resiko. mengambil resiko ya. Termasuk Pak Jokowi mengambil resiko. Nah, mengambil resiko itu pilihannya memang dua, kan begitu ya. Iya sih. Seperti itu ya, usaha itu ya kayak begitu. Seperti kayak Pak Bro beresiko ngambil Gibran, pasti resikonya seperti ini. Oh Ya. iya, itu mental struggle-nya begitu. Karena makanya nanti kalau di medsos itu pas dengar di medsos ya kamu orang kalah, pasti persepsinya cari aman. Ini kelompok kalahin. Gitu. Tapi kalau aku ngelihat sih Pak, kayak PKS misalkan. PKS itu kan 2014 dukung Prabowo. Ya. 2019 dukung Prabowo. Lagi. Terus giliran ini dukung 2019. Anies. Jadi selalu oposisi 10 tahun. Tapi realitanya bukan realitas sih, aku lihat di komen di TikTok atau segala macam. Aku beruntungnya pilih PKS jadi oposisi lagi gitu. Artinya banyak orang simpati pada akhirnya. Oh ya, jadi gini. Kita sih kan melihat itu talent ya secara keseluruhan. Positioning dia di dalam sebuah dialektika sosial. Ketika PKS itu pikirannya kan awalnya sangat istilahnya kalau dari orang-orang bergerak Indonesia itu pikiran ya disebut bahkan gerakan impor, gerakan pembaharuan yang tidak berbasis pada kultur kan gitu ya, pemahaman keislaman yang tidak berbasis pada kultur kan gitu. Nah, itu yang barangkali menjadi sistem pikiran yang dibawa oleh PKS kan di Indonesia. Pikirannya niatnya baik, orang merasakan dan itu pasti bagus kan gitu. Cuma karena dia itu tidak melakukan pendekatan berdasarkan basis kultur yang ada di negara di Indonesia, tetap saja dia menjadi bagian yang Makanya kecil. dituduh Wahabi ya, padahal Jauh banget. Wahabi aja nyerang dia padahal kan. Nah kalau itu beda lagi Beda kajiannya. lagi ya. Beda lagi. Konteks Jadi ya. bukan jadi gini kalau kayak misalkan NU kan frontal gitu. Wah, karena beda pengertiannya Wahabinya. Jadi kalau Wahabi dilihat dari sistem gerakan mulai dari pan-Islamisme, Afghani kan gitu ya. Kemudian sampai siapa? Saya Kutub Abdul kan gitu. Sangat panas. Sebenarnya jadi itu rangkaian yang ya seperti gini lah. Nanti kan pentolannya pecah jadi mungkin ya jadi HTI. Ini hanya sepintas ya. Jadi HTI kan asalnya sama. Kemudian ini jadi atau kayak gini. Kalau di Indonesia itu Muhammadiyah sama Persis sama Salafi itu apa bedanya? Namanya atau pengikutnya atau Kok ustadznya kenapa? beda. Ajarannya Ideologinya. Iya, ideologinya betul. sama kan, gurunya dari sama. Di beberapa hal banyak bedanya sih. Nah, kemudian kenapa ada yang lebih dominan kan gitu di aspek dari beberapa hal kan gitu. Tapi yang diukur oleh orang sosiologi itu bukan fenomenanya saja, tapi cara berpikir menginterpretasikan kan gitu ya agama dalam konteks sosial. Itu bisa ditelusuri jalurnya. Begitu. Sehingga ya tadi walaupun pada akhirnya berbeda ya, tapi kalau ini seperti orang kayak ngerti agama ya, kadang-kadang Tapi nggak apa-apa Pak. kadang-kadang Dilanjut menjadi aja. ragu tuh begini karena kan gini, belum kalau tadi Wahabi karena yang kita persepsikan sekarang itu seperti teman-teman yang disap Salafi dengan begitu respon terhadap persoalannya kan gitu. Tetapi kalau dari sisi runutan cara berpikir kan gitu ya, itu ya termasuk Muhammadiyah kalau awal-awal
Iya, Cuma iya. kalau Muhammadiyah juga sama, tapi dalam konteks ideologi pergerakan Indonesia itu berbeda kan gitu. Tapi dalam konteks ibadah Mm-mm. kan Secara umum sama. sama Iya. kan gitu. Kemudian Persis kalau ibadah sama, tetapi dia tidak terlalu karena mungkin kecil kan gitu ya. Kontribusi dalam pergerakan ideologi kebangsaannya terasa kan gitu ya. Itu saja yang mewarnai, yang kemudian tapi alurnya walaupun sekarang udah berubah kalau sekarang, tapi kalau dulu kan yang dibahas yang tahlilan, kunut, Muhammadiyah kan benturannya di situ sama Iya. sama. Kita bahas politik BBC. sampai ke sini ya. Sampai ke sini. Meluas, Kita bahas meluas. politik tapi bahasnya sampai ke sini. Nggak, tapi itu ada hubungannya Iya, ada karena hubungannya. nanti semuanya aspek itu kan sangat akan tetap ketika berbicara masalah politik akan berbicara masalah tadi komponen-komponen masyarakat yang berada di dalamnya yang harus dikelola gitu. Kalau itu tidak dipahami, Iya, iya, iya. Iya. ya bukan Termasuk politikus. termasuk Bapak akhirnya bikin sekolah itu kan dalam rangka mempolitisasi pemikiran Iya. massa gitu kan ya Pak ya. Iyalah. Ya kalau misalkan ormas-ormas yang kita tahu kan ya modelnya begitu kan. Membangun kan udah pikiran lebih terbuka. Kan kayak gini. Kalau PKS kenapa lebih berjaya di Jakarta? Karena lebih plural, lebih terbuka, kan gitu ya. Lebih mampu melihat sesuatu yang otentik, gitu persoalannya. Subjektivitasnya nggak terlalu kuat, gitu. Karena tadi pluralitasnya macam beragam sehingga orang dengan Oh iya benar. dengan keragaman Banyak itu, orang pendatang. otentifikasinya itu lebih mudah Kalau daripada di Jawa Timur kan lebih hegemoni relatif namanya. ya, lebih relatif sama gitu orang-orang. Satu corak lah. Satu cara. Jadi ketika terhegemoni itu dia tidak bisa melihat yang lain, Iya. Iya 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 paham paham. Paham. kayak gitu. Iya. Makanya Itulah kenapa PKS tuh menang tuh di Jakarta. Ya, Tahun tadi. ini iya menang. Karena- tertinggi lagi PKS lebih pure dalam mempertahankan ideologinya itu. Karena efek itu juga yang aku bilang. Jadi itu selalu menjadi oposisi. Iya. Ya tapi bukan itu yang lebih pure tuh gini. Jadi dia cukup konsisten gitu. Ya benar Iya, memang cukup konsisten, konsisten dalam memperjuangkan misalkan keadilan Iya. kan gitu ya, atau Kepentingan umat. kepentingan umat Betul. kan gitu ya. Nggak kemana-mana. Nanti disangka alasan. kita ini Pak endorse PKS Pak. Hah? Enggak endorse PKS Nggak kan endorse enggak kan. Oh ya enggak lah, itu kan Enggak sih. analisis KP, Analisis. opini. Opini. Ya sepertinya ya, ada kan melihat Bahkan di TikTok itu ya, aku lihat karena aku dulu main TikTok, maksudnya bagian dari buzzer bukan buzzer sih. Saya relawan-relawan yang ikut di 01 gitu. Ya, yang penting PKS lah. Saya Ya. penting gitu. Awalnya enggak orang-orang random gitu. Alhamdulillah aku pilih PKS. Siapapun orangnya pilih PKS. Pakai PKS. Meskipun nggak kenal pokoknya partai PKS betul, deh, Mas. gitu. Cara PKS pokoknya. ya, ya itu komposisi dalam masyarakat bisa dilihat kan gitu ya. Seperti tadi kenapa kita katakan Jokowi itu adalah representasi sosiologis bangsa Indonesia. Kan gitu, karena memang tadi tipologi masyarakat kita itu macam-macam. Seperti gini. Ketika tidak ada dalam zaman Jokowi kan gitu ya, kan udah mafhum buat SIM kalau mau jadi harus pakai tambahan tuh di tip kan gitu ya. Buat KTP itu hal yang sangat sederhana, hampir seluruh aktivitas kan gitu ya, itu harus pakai sesuatu hal yang tidak di luar ya harus apa namanya, Harus ada uang. harus ada uang kan gitu, bahasa harus dibayar tambahan walaupun itu udah pekerjaannya, Termasuk bebas pajak ya. Pajak masuk. termasuk ketika ya kan udah mafhum laporan pajak kan gitu ya, bagi pengusaha barangkali ya. Atau jangan-jangan nanti kalau dia jadi sama aja. Nah, Iya. itu kan membangun kultur ketika bicara tentang aturan koyo iya kan gitu, kayak iya akhirnya sesuai dengan siapa yang punya kepentingan, dialah yang akan melakukan tindakan-tindakan di luar prosedural. Kalau menurut Bapak, partai yang masih idealis
Maksudnya secara orangnya tuh, PDI kayaknya masuk ya. Masih Masih kuat sih ideologinya PDI. Masih nggak Pak? PKS Apa kalau karena yang ada saya lihat sih Mega aja? PDI Kalau dan PKS PKS sudah ya. nggak ada. Idealis dalam pengertian semuanya idealis. 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 Kan ada pragmatis, maksudnya kayak Golkar tiba-tiba naik iya. gitu. Karena ada bilang ada bansos dan segala Enggak, macam. idealis itu apa? Idealis. Oh, iya sih. perlu didefinisikan dulu ya. Dari sisi ideologinya mungkin ya. Ideologi menurut mereka. Ya, ideologi. Iya, jadi kan tadi karena masing-masing kan melakukan gerakan itu dengan keyakinan pikirannya. Iya. Itu yang disebut dengan ideologi atau idealis, keyakinan pikirannya. Hmm. Keyakinan terhadap apa? Kan gitu ya. Contoh misalkan Golkar. Keyakinan buat dia yang paling penting adalah dia bisa mengelola sumber daya karena kan rata-rata pengusaha kelas menengah. Iya. Kalau kategori itu Pengusaha. berarti idealis juga ya. Idealis. Karena itu tujuannya. Iya, Terus, idealisnya begitu. Itu keyakinannya. Bahasanya kan nggak ideologi itu keyakinannya. Ya itu yang akan diperjuangkan. Hal itu harus ke sana, harus ke sini. Tapi ini bukan fakta sih Pak, masih opini aja ya. Pak. Masih opini ya. Enggak, masalah maksudnya gini, kalau opini itu kan pikiran itu bisa dijadikan sistem penjelas untuk yang lain. Artinya gini, memetakan, bukan berarti itu salah atau benar. Kan gitu ya, bukan. Kita bukan tidak melakukan menjas, kan gitu. Itu ada, jadi makanya idealis itu apa? Dia meyakini dengan apa yang dia melakukan dengan apa yang dia yakini. Itu Jadi idealis. soal perspektif ya. Perspektif ya. Nah, akhirnya kan berperan perspektif. Begitu. Atau jangan-jangan kita merasa Punya perspektif. perspektif sehingga mereka saya definisikan nggak idealis Iya. gitu ya. Gitu ya Pak ya. Oh, iya. Tapi kalau kita lihat dari Kamu kurang kesini. ininya ya. Kalau kita lihat dari track recordnya, kan PDI ini cukup ini ya, dia jadi oposisi itu waktu zaman SBY 2 periode iya. kan. Dia tahan tuh di luar tuh. Itu faktor apa tuh Pak kira-kira? Terus PKS nih juga sekarang juga Dari sudah dulu. periode Dari dari dulu. dulu juga dia berada di luar pemerintahan. Itu faktor Makanya- ideologis kah atau memang Jadi gini, kalau melihat fenomena sosial itu namanya tetap kepada dialektika sosial. Dialektika sosial itu sebuah pikiran yang antitesa-antitesakan gitu ya. Kenapa PDI berseberangan dalam dialektika sosial politik dengan terolah SBY kan gitu ya. Karena memang masing-masing pendekatan cara berpikirnya berbeda dan kemudian itu yang sangat kontras ketika bahasa yang dilakukan oleh Jokowi. Maksudnya dialektika sosial itu apa itu contohnya? Maksudnya gini, kan masyarakat itu berdialog secara imajinatif terhadap persoalan-persoalan yang ada sesuai dengan perspektif tadi kan perspektif tadi. Nah, kemudian PDI itu tersimbolisasi secara kuat lewat Megawati dan posisi Megawati itu betul-betul menjadi representasi tentang PDI. Kan gitu ya. Dan itu menjadi sebuah kebutuhan PDI Megawati PDI. Bahkan akan menjadi kebutuhan untuk terakhir itu dipertahankan. Kan gitu ya. Seperti itu. Untuk mempertahankan apa? Kan dengan mempertahankan paham pikirannya ya mungkin disebut dengan Marxisme, sosialis kan gitu ya, nasionalis, secara umum kan begitu. Pikirannya seperti itu. Sosialis, nasionalis di Indonesia ya PDI kan begitu. Walaupun di dalam ini nanti kemampuan itu kemudian berhubungan dengan kekuatan hegemoni global, mungkin menyangkut kapasitas. Kadang-kadang itu hanya sekedar jadi ada pemain yang lebih tinggi gitu ya nggak apa-apa kamu nasionalis kata gini tapi ketika waktu jadi pemimpin terjadi proses privatisasi dan itu gerakan kapitalis. Tapi itu kan persepsi Pak. Hah? Persepsi orang juga kan. Bukan gerakan enggak dia kapasitas sosialisnya itu maksudnya karena kita sih melihat iya
tetap saja memang kita bangsa yang diprokotoi, mau disebut sosialis, nasionalis dan agamis, ketika berhubungan dengan kekuatan global jadi prokotoi kape, jadi nggak ada artinya gitu ideologi itu, maksudnya kadang-kadang kan gitu ya. Cuma teman tunjukan bapak aja. Makanya kan kenapa kalau di sisi aku ya sebagai orang yang belajar teknik gitu ya, ada yang bilang ya sebetulnya lebih baik pemerintahan itu nggak usah ada, ganti AI aja semuanya gitu. Biar Semua teknologi yang keputusan main semua gitu. apa itu apa namanya termasuk yang memutuskan beli apa dan segala macam, otomatis korupsi nggak ada kan. Tapi kan nggak bisa gitu ya. Tapi kan tetap ada ya keputusan. Jadi gini, ya itu kan berbasis pada data. Cuma ketika data itu berhubungan tadi dengan perspektif ideologis, kan akhirnya ya podo aja. Iya. Karena dia itu sebagai alat, cuman Alat ya. alat. Jadi gini, iya seperti Rumusnya juga sama sih ya, itu kan input sama dengan output. Maksudnya apa yang kita masukkan Iya. Dia akan mengeluarkan sesuai dengan inputnya kan. Tergantung. Kemudian kondisi sosiologis inputnya kayak begitu, ya datanya, ya memang itu yang dipentingkan kan gitu. Atau jangan-jangan realita pemimpin itu ya AI. bukan, maksud aku gini, kan pemimpin itu kan dari rakyat. Maksudnya definisi pemimpin saat itu kan dari rakyat. Maksudnya apa gimana sih? Ya pemimpin itu ya seperti rakyatnya gitu. Iya. Ya, Representasi pemimpin rakyatnya. menggambarkan rakyatnya rakyatnya. Gitu. betul. Iya, Kayak betul. misalkan kemarin Pak Anies, wah Pak Anies lebih cocok memimpin mana? Singapura. Ya. Singapura gitu. Singapura, Ya itulah makanya saya sejak awal ketika Jokowi dihujat, loh kok kena dihujat, itu Ya, adalah karena karakter bangsanya. Karakternya Iya, begitu ya. betul. Bukan gitu ya. Itu oh ternyata yang menghujat itu hanya sekian persen. Kan gitu akhirnya kan kita lihat, sehingga begitu diskusi dengan teman-teman itu, ada apa bangunan? Ya tetap 02. Langsung orang bereaksi, seperti nggak terima gitu. Loh, karena beda logika Pilihnya menang, bukan pilih Lu yang beda lo logika berpikirnya. Kalau kamu berpikirnya berdasarkan keharusan secara keyakinan yang dimiliki, kalau kita melihat dari logika sosial tadi, itu adalah representasi bangsa. rakyat, Iya. termasuk hajat. Loh, memang selama ini coba rakyat kita dikasih peluang, kira-kira perilakunya seperti apa? Berarti saya tahu Pak, kesimpulannya adalah dakwah dan tarbiyah Pak. Dari pendidikan. Sini ya. Nah, kembali ke mainstream gerakan itu ya, berarti ya. Ya, contoh nanti ketika ada kebakaran gitu di mall, kira-kira ya kita mensikapi terhadap mall itu seperti apa? Ya itu. Berarti sebetulnya momentumnya tergantung ya. Kan kalau sekarang lihat momentumnya adalah teman-teman dari maaf ya bilang salafi gitu ya. Itu kan gencar gitu ya. Tapi ya nanti pemimpinnya ya Ya. gitu kan. Nah, semuanya sama. Nanti ya. akan dilihat berdasarkan kemampuan dia merespon terhadap persoalan. Jadi gini, ketika agama itu Nyerempet kemana-mana. Nah, jadi gini dalam ilmu sosial itu. Contoh beginilah, yang paling konkret itu kan Arab. Apa sih? Saudi Arab. Itu dulu salafi banget dalam berbagai macam implementasi secara menjalankan syariat agama. Tetapi ketika dalam pikirannya kan gitu ya, itu berbeda. Bedanya kenapa? Contoh kan gini, apa sih yang menjadi kelebihan saat itu ada dia untuk ketika membangun diri? Bingung, karena apa yang dia lakukan itu seperti bukan dirinya gitu. Dia punya apa sih untuk dirinya? Dia punya apa? Ingin membangun gedung dalam rangka apa juga? Oke, dia apa ya maksudnya? Jadi bahkan dia itu tidak menjadi bagian dari pemain dalam kehidupan global. Tetapi dia ingin menunjukkan sesuatu yang wah, yang kemudian orang ingin mengapresiasinya. Oh, ternyata pikirannya itu tuh, bayangin. Terus agamanya di mana? Kan begitu.
tapi syariatnya jalankan. Ya. Kayak begitu, sehingga sangat wajar ketika tadi ya kayak dengan Palestina. Wong yang jadi prioritasnya itu adalah dia ingin mendapatkan sebuah pengakuan, wah, membangun reputasi, kemegahan, entertain, kan gitu ya. Dan itu adalah menunjukkan tentang identitas dirinya. Tidak peduli tentang situasi sosial politik dan lain sebagainya, bahkan kan gitu ya. Itu opini kayak tapi kan kita bertanya, terus agama gimana? Gitu. Dalam pengertian agama yang mungkin pemahaman kita itu katanya sih totalitas, dan itu menyangkut ideologi kehidupan manusia secara keseluruhan di muka bumi. Agama itu kan gitu ya. Tetapi apa yang diperjuangkan? Walaupun mungkin bahasanya, ya itu nanti karena kita belum kuat. Memang dia punya kekuatan apa? Ketika misalkan kan karena kita belum saatnya, karena belum punya kekuatan sehingga bisa melawan. Memang selama apa yang dilakukan itu sedang membangun kekuatan apa yang dibangun, itu adalah membangun prestisius. Kan gitu ya. Apa dari itu dapat kekuatan? Teknologi dia nggak kuasai. Kan Paling gitu. cuma minyak, Pak. Makanya karena minyak mau habis, akhirnya ke sektor pariwisata. Iya. Persiapan membangun kekuatan ya, apa kekuatannya? Sementara yang menjadi pemain di dunia itu kekuatannya mulai dari moneter, currency kan gitu ya, militer itu udah jelas kan gitu ya, untuk mengendalikan dunia itu kan kayak gitu. Termasuk teknologi, Mbak. Termasuk Ya, teknologi. betul. Teknologi dikuasai kan. Kayak Kita kan makanya itu yang kemudian kita bertanya, berarti kita bisa dibilang negara konsumen, Arab juga negara konsumen. Dia mengonsumsi teknik apa? Ya apa yang mereka buat gitu kan. Nah, itu yang kemudian kita seperti sedang berbuat, tapi ternyata nggak ada apa-apa. Kan bener-bener muspro ya. Bapak kurang ke sini. Nggak, coba kayak tadi. Tapi ini ngebahasnya kemana-mana, ngomong. Ya nggak apa-apa. Kembali ke Bebas. Jokowi, gimana nih? Terserah apapun. Jadi artinya kan Jokowi sebagai subjek atau sebagai enggak, jadi apa nih? kita Jadi pemain utama sih kalau nah, saya lihat. jadi sebenarnya kenapa jadi Jokowi itu hanya sebagai sebuah entry point memahami persoalan sebenarnya. Jadi bukan karena Jokowinya kan akhirnya kita bisa kok merembet kemana-mana. Persoalannya apa? Kan begitu ya, akhirnya seperti tadi. Seperti kalau toko saudara ya, memang persoalannya apa? Sebenarnya ingin menjelaskan tentang fungsi agama. Kan gitu ya. Sebenarnya kita juga ingin menjelaskan tentang fungsi agama yang menyelamatkan nyawa, menyelamatkan harta, Ya. kan gitu ya. Maqasidus syariah itu. Kan begitu ya. Dan itu di mana? Kan gitu ya. Kan gitu ya, yang dalam konteks kehidupan yang lebih besar. Kan gitu ya. Seperti itu yang kemudian jadi persoalan fokus tuh di situ. Hampir semuanya termasuk ketika melihat Jokowi. Makanya bolak-balik kalau kita itu dalam analisis diskusi macam-macam menang. Karena apa? Rakyat kita di situ. Terus fungsi dakwah kita, karena fungsi dakwah kita itu tidak sedang merubah cita rasa hidup. Tapi Kayak objek komersialis, nggak tahu. Nggak enak. Atau nggak ngerti saya juga. Bukan sedang merubah perspektif hidup yang utuh kan gitu ya. Seperti kan begitu. Ya, akhirnya orang bukan lihat memposisikan sama ini komersialitas sangat dia terbatas kan gitu ya, karena ya seperti gini 10 hari terakhir kalau kemarin ikutan ceramah 10 terakhir hampir seluruh ustadz mengatakan tentang katanya bahasnya juga sama soal apa tuh? keutamaan Ramadan kan gitu ya. Jadi memberikan sebuah perspektif yang sangat luar biasa dan itu bukan berarti salah,
baik kan gitu ya. Ah, Kan itu baik. Jadi orang itu istilahnya lebih disucikan dari sisi tauhid kan gitu ya, karena ibadah saum itu kemudian dapat pahala yang memang tidak bisa, bukan itu urusan Allah yang Ya, bahkan pahala Allah itu yang tidak ngasih. bisa ditukar untuk tebusan karena nilainya yang sangat luar biasa sampai tidak bisa untuk dijadikan anggunan karena nilainya sangat besar dan tidak terbatas dan kesabaran dan salah. Jadi diposisikan apalagi tanggal Lailatul Qadar kan gitu. Wah, nah sehingga orang merasa aman dalam beragama dengan proses yang dilakukan dalam bulan Ramadan, termasuk di dalam memahami persoalan-persoalan kehidupan. Kok bisa ya? Apa hubungannya ketakwaan sampean dengan genosida di Palestina? Kayak gitu pertanyaannya. apa karena kita terlalu banyak informasi, Pak? Jadi kayak wah gitu. Kan kok merasa aman dan merasa selesai kan gitu, kan seperti gitu, padahal tahu kita itu sedang dihabisi dan kita tidak mampu melakukan apapun terus kan. Termasuk kemarin Basnas akhirnya apa yang donasi pakai donasi Palestina pakai McDonald itu ya. Oh Kerjasama. iya, lagi ramai sih itu. Lagi rame. Bahkan kerjasama dengan imam besar Masjid Istiqlal tuh. Tapi sekarang udah Sudah diklarifikasi sudah itu. graduasi udah tidak. Sudah di-cut. Ya itu gini, kan banyak hal teknis gitu, karena yang menjadi persoalan itu adalah benar nggak kita sedang membangun kekuasaan. Jadi akhirnya karena tidak membangun kekuatan kan nggak sederhana. Yang jadi persoalan itu yang perifer, yang artinya yang samping-samping gitu, yang direspon oleh kita itu. Oh itu yang direspon ya kan gitu. Tapi perilaku kita tidak ada yang mengkontruk gitu untuk bisa membangun jati. Jadi sibuk di hal yang walaupun itu dianggap penting gitu, Iya. gitu. Nah, tidak sampai membangun kekuatan. Kekuatan itu membangun prinsip. Ya mungkin apa ya bahasanya itu ya. Kan tadi dari kekuatan politik dan itu menyangkut mestinya kan gitu ya. Bisa mengkonsolidasi kekuatan politik untuk membangun kebijakan publik yang bisa mengamankan keyakinannya, ajarannya, agamanya kan gitu ya. Supaya apa? Kan gitu ya, supaya dia punya jati diri. Dalam hal apa? Kan kekuatannya pasti kekuatan intelektualitas yang produk akhirnya adalah Tapi kayaknya kalau teknologi. politik nggak harus pinter-pinter amat ya. Maksudnya kayak Pak Jokowi, Betul. menurut saya orangnya cerdas sebetulnya sih, tapi berhasil ya. Bukan, nah itu persoalannya. Cerdas itu tadi Pak Jokowi kan tadi representasi karena nggak punya ideologi dalam pengertian ideologi sesuai dengan kita. Iya. Ideologinya sesuai dengan rakyat kebanyakan. Pokoknya terus mana yang paling menguntungkan, mana yang paling memungkinkan, mana yang kayak rakyat pada umumnya ketika ada sesuatu yang bisa diambil. Kalau ada sesuatu yang harus kayak gitu. Ya, walaupun sebenarnya hampir-hampir kalau agama tidak menjadi ukuran, perilakunya sebenarnya sama kalau dibedah lebih dalam. Cuma kalau yang lain mungkin agak ini. Kemarin tuh saya tuh baca ngusnya ngaji terus baca-baca arti. Apa ya? Oh iya nih, wa yuridu ayakhluqa fi an-nas fa qala huwa alladhi ayyadaka binas bil mu'min wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim. Maksudnya tuh kayaknya kita nggak usah sombong-sombong banget pengen mempersatukan orang kayaknya. Kan sebetulnya kehendak Allah aja kan. Rasulullah aja yang sepower itu belum bisa Iya, mengubah semuanya, Betul. tapi Allah kalau nggak kehendak Allah kan Ya, artinya kan ya tugas kita di sini ya ikhtiar semampunya gitu, Pak. gitu nggak Pak? Gitu Kak, Pak, aninya. Poin ini Arahnya tuh. gitu, Kak. Artinya kan tadi Bapak sampaikan kita membangun Ya memang power itu kekuatan bahasa atas orang semua. kalah kafe. Ya, saya kan kayak ada orang akhirnya lewat yang penting aku jadi orang agniya terus secara gerakan bisa bantu orang banyak. Itu kan politik juga maksudnya. Ya, itu benar kan gitu. Seperti tadi. Ya, makan bukan benar seperti membenarkan Al-Quran kan nggak enak. Iya. Udah pasti benar kok. Udah pasti Sampai dibenerin. benar. Yang kita persoalkan kan bukan dari teksnya,
Iya. Yang kita ingin eksplor itu kan membangun implementasi. Seperti gini, kalau kita kan bahasanya ketika kita berbuat dengan orang, kan kita tidak melihat orang itu apa dan seperti bagaimana. Yang penting kita melakukan sebuah pekerjaan yang orang itu harus bermanfaat sesuai dengan apa yang kita yakini. Perkara orang itu nanti dapat hidayah dan tidak itu kan ya secara keyakinan di luar kapasitas kita. Tetapi ketika orang sampai diajaknya pun tidak pakai bahasa agama. Tapi aku jadi takut tadi aku ngomong Rasulullah. Hah? Enggak. Rasulullah itu berhasil nggak sih? Ini berhasil ya? Berhasil menyatukan. Berhasil menyatukan. Meskipun tetap ada orang-orang yang Orang-orang membangkang di situ ya. Enggak 100% juga kan, tetap ada orang kafir Quraisy yang orang munafik apa semua. Itu sunatullah sih, tetap Sunatullah. Ya, kalau kita ukurannya bukan begitu. Jadi gini, kemampuan kita membangun kemanusiaan berdasarkan agama itulah yang sebenarnya harus kita lakukan. Adapun nanti yang menentang itu adalah hanya sekedar verifikasi. Benar nggak pikirannya? Dan proses itu harus terjadi. Termasuk jumlah yang menolak. Itu adalah proses verifikasi terhadap Proses keyakinan sebenarnya. Makanya kan berbeda tuh kalau gitu. Kan kalau kita modelnya politik yang meminimalisir penolakan. Ya itu. Akhirnya dikasih bansos biar nggak nolak-nolak. Ya. Oh, itu makanya pragmatis kan. Kan memverifikasi, memang keban itu memang ini apa istilahnya mempecundangi. Kan bahasanya gitu. Ya seperti gini tadi bukan sebagai analog saja sebenarnya kan membangun ketika kita membangun pemahaman. Kenapa PKS itu misalkan di ibu kota menangkan gitu. Iya. Karena proses verifikasinya fair, terbuka, autentifikasinya jalan. Nah, kita tuh ingin agama itu terposisikan di situ, kan gitu ya. Sehingga seperti tadi hegemoni sosial, hegemoni ekonomi, hegemoni politik dan sebagainya bongkaran kan gitu ya, sehingga ini supaya apa yang kita pikirkan itu tawarkan itu betul-betul oh iya memang kamu benar. Itu yang paling penting. Sehingga tadi mensikapi orang fasik, munafik, bahkan orang kafir yang menyerang, itu kan sebenarnya hanya memverifikasi pikiran kita sebenarnya, sehingga kita sikomba dengan itu kan gitu ya. Kan beda mensikapinya ketika masalah tadi hidayah. Ya memang kita hanya ingin menunjukkan keyakinan diri kita kalau itu benar atau tidak, dan itu ada persoalan dirinya dengan Tuhannya. Adapun nanti ada orang yang merong dan kemampuan menjelaskan itu yang menurut kita itu sebenarnya menjadi solusi terhadap setiap persoalan, termasuk orang munafik. Berarti kalau misalkan kita simpulkan pembicaraan, sebenarnya apapun yang kita bicarakan itu kan sebenarnya proses atau cara orang-orang membangun kekuatan sesuai dengan idealis keyakinannya kan gitu. Kita orang Islam berarti kan ingin seperti itu gitu kan. Ya, jadi persoalan utama itu adalah apakah kita dalam merespon dan berbuat itu berdasarkan keyakinan sesuai dengan agama. Ini kayaknya harus ditutup nih. Lumayan banyak nih. Nanti dipotong-potong saya dengan contek. Enggak apa-apa, ada yang versi panjang, nanti kalau ada yang edit perlu dipotong karena banyak hal. Nggak, itu menarik kok. Enggak, soalnya kalau dipotong nggak bisa Pak, saya setiap itu nyambung ya. Oh gitu. Berkaitan. Oke.